Oke, pada video bagian ketiga kita akan membahas tentang Bayesian classification. Terlebih dahulu kita harus memahami dulu apa itu Bayesian. Oke, untuk memahami Bayesian kita lihat sebagai berikut. Misal di suatu malam yang gelap, ada dua orang sedang berbincang-bincang, kemudian tiba-tiba di atas mereka lewatlah sesuatu terbang, ya. Kemudian si terjadilah percakapan sebagai berikut. Si baju merah akan berkata, itu pasti kelelawar. Sedangkan si baju putih berkata, "Terlalu gelap, saya tidak bisa melihat apa itu." Ya, oke. Sehingga di sini muncul pertanyaan, bagaimana si baju merah ini bisa tahu itu kelelawar? Dari mana dia mendapatkan kesimpulan tersebut? Padahal menurut kata sesuai si baju putih, terlalu gelap untuk bisa melihat, ya. Oke, di sini si baju merah bisa mengambil kesimpulan itu adalah kelelawar karena dia punya pengetahuan, yaitu binatang yang biasanya terbang di malam hari itu adalah kelelawar, ya. Meskipun dia tidak terlalu jelas, tapi dilihat dari apa yang dia lihat, kemudian ditambah dengan pengetahuan yang sudah dia miliki, dia ambil kesimpulan itu adalah kelelawar. Nah, di sini si baju merah berarti dia memadukan antara hasil observasi dengan pengetahuan yang dia miliki. Nah, pengetahuan sebelumnya yang telah dia miliki itulah yang disebut sebagai prior information, ya, atau disebut sebagai prior saja. Nah, itulah konsep dari Bayesian, ya. Dalam Bayesian berlaku bias rule, di mana bias rule adalah sebagai berikut, yaitu peluang A bersyarat B sama dengan peluang B bersyarat A dikali peluang A dibagi peluang B. Peluang A bersyarat B itu adalah posterior, peluang B bersyarat A itu adalah likelihood, di mana likelihood tentu berdasarkan dari data observasi, sedangkan si peluang A itu adalah prior-nya, ya, sedangkan peluang B adalah evidence, ya. Sehingga di dalam statistik, kita bisa melakukan prediksi berdasarkan teorema Bayes, yaitu sebagai berikut. Katakanlah kalau kita punya data training X, ya, kemudian probability posterior dari hipotesis H adalah PH given X, maka PH given X bisa dicari dengan menggunakan teorema Bayes sebagai berikut. Peluang H given X sama dengan peluang X given H dikali peluang H dibagi peluang X, ya. Atau bisa kita nyatakan posterior sama dengan likelihood dikali prior dibagi evidence. Nah, biasanya si evidence ini bisa kita abaikan dulu. Sehingga kita akan mengatakan posterior, ya, berbanding lurus dengan likelihood dan prior. Ya, atau posterior proporsional terhadap likelihood dan prior. Nah, tapi Bayesian ini memiliki kesulitan, yaitu kita membutuhkan informasi prior tadi. Ya, kita memerlukan suatu initial knowledge, ya, suatu initial knowledge, kemudian juga membutuhkan computational cost yang signifikan. Itu kelemahannya. Nah, Bayesian juga bisa kita gunakan untuk klasifikasi. Bayesian classification merupakan suatu statistical classifier karena dia menyajikan suatu prediksi yang berbasis pada probabilistik, ya. Nah, Bayesian classification itu adalah berbasis kepada teorema Bayes juga. Nah, suatu classifier Bayesian yang paling sederhana yaitu naive Bayes
memiliki performa yang bisa dibandingkan dengan decision tree ataupun dengan classifier neural network. Memiliki kinerja yang kira-kira hampir sama. Kemudian dia berlaku prinsip kerjanya ya secara incremental, yaitu each training example can incrementally increase or decrease the probability that hypothesis is correct. Sehingga setiap training example bisa meningkatkan atau bisa menurunkan probabilitas dari suatu hipotesis, ya, apakah benar atau tidak. Kemudian pengetahuan tentang prior juga bisa dikombinasikan terhadap hasil data observasi. Kemudian juga metode Bayesian bisa memberikan suatu keputusan yang standar, ya, suatu keputusan yang standar. Nah, tadi teorema Bayes, kita sudah tahu bahwa teorema Bayes menyatakan peluang H given X sama dengan peluang X given H dikali peluang H dibagi peluang X. Di mana di dalam Bayes classification si X-nya ini adalah data sampel atau evidence, ya, di mana class label tidak diketahui. Sedangkan H itu adalah hipotesis, di mana hipotesisnya di dalam klasifikasi adalah hipotesisnya adalah X anggota dari kelas ke C. Nah, yang dimaksud dengan klasifikasi di dalam kasus Bayesian ini adalah menentukan posterior probability PH given X, ya, sedemikian hingga posterior probability-nya adalah yang paling tinggi pada kelas tersebut, ya. Jadi kita akan menentukan, memprediksi dia masuk ke kelas mana berdasarkan posterior probability yang paling tinggi. Nah, PH adalah prior probability, yaitu suatu probability berdasarkan knowledge kita. Contoh, X akan membeli komputer. Oke, biasanya kalau ada pelanggan masuk, berapa sih peluang dia membeli komputer? Kita tidak melihat atribut lainnya dulu. Kita pokoknya berdasarkan pengetahuan kita, berapa sih peluangnya orang membeli komputer? Seperti itu. Kemudian PX, peluang X, ya, itu adalah peluang dari evidence, dari data observasi. Sedangkan peluang X given H dikali likelihood. Peluang X given H itu adalah likelihood, ya. Peluang X given H adalah likelihood. Likelihood adalah peluang suatu sampel X, ya, suatu observasi X, ya, berada di bawah kondisi hipotesis tertentu H, ya. Katakanlah berapakah likelihood dari si X akan membeli komputer jika X berumur 31 sampai 40, kemudian pendapatannya adalah medium. Seperti itu. Nah, tadi dikatakan bahwa klasifikasi pada Bayesian adalah untuk mencari posterior probability yang paling besar. Di sini yaitu kita punya data D, ya, kita punya data training D, kemudian kita juga punya masing-masing data punya label dari kelas, ya. Karena data training kita sudah punya label yang diketahui. Kemudian katakanlah data kita itu terdiri dari M kelas, sehingga kita punya ada kelas C1, C2 sampai dengan CM, ya. Nah, klasifikasi adalah mencari posterior maksimum, yaitu yang memaksimalkan peluang CI given X. Sehingga kita bisa menurunkan dari teorema Bayes menjadi sebagai berikut, yaitu
kita akan mencari peluang CI given X sama dengan peluang X given CI dikali peluang CI dibagi peluang X. Karena PX adalah konstan untuk semua kelas, maka PX bisa kita abaikan terlebih dahulu, sehingga menjadi PCI, peluang CI given X, ini sebetulnya bukan sama dengan, tapi lebih kepada tanda proporsional dengan peluang X given CI dikali peluang CI. Nah, peluang CI given X inilah yang harus kita cari nilai yang terbesar. Katakanlah yang terbesar adalah katakanlah peluang C2 given X. Maka kita akan masukkan bahwa data tersebut akan masuk sebagai klasifikasi kelas yang kedua. Nah, sekarang kita lihat naive bias. Naive bias adalah suatu metode Bayesian classification yang paling sederhana. Ya. Nah, asumsinya adalah atribut benar-benar conditionally independent. Tidak ada hubungan dependensi antar atribut. Ya, ini adalah asumsi dasar. Kenapa kita butuh asumsi ini? Karena kita akan menggunakannya untuk menghitung likelihood. Menghitung likelihood, kita membutuhkan asumsi independensi ini. Nah, sehingga dengan menggunakan asumsi tersebut, maka kita akan mengurangi computation cost, ya, sehingga kita hanya menghitung distribusi kelas saja. Kemudian jika AK adalah categorical, maka peluang X ke K given C adalah jumlah tuple di dalam CI yang memiliki nilai XK untuk AK yang terbagi ke dalam kelas C, ya, yaitu jumlah banyaknya kelas C di dalam D. Oke, mungkin kita langsung lihat contoh saja sebagai berikut, ya. Naive bias classifier training dataset. Kita kembali ke contoh yang by komputer. Oke, di sini kita punya dua kelas dari target atribut, yaitu ada kelas yang by komputer yes dan ada kelas yang by komputer no. Katakanlah kita punya data baru yang ingin kita prediksi, yaitu kalau misal ada pelanggan dengan karakteristik sebagai berikut. Jika dia umurnya kurang dari sama dengan 30, income-nya medium, student adalah yes, credit rating-nya fair, maka kira-kira dia by komputer yes atau no? Kita akan prediksi dengan menggunakan naive bias. Nah, di sini berarti kita hitung dulu PCI, peluang dari masing-masing kelas. Peluang dari masing-masing kelas kita hitung, peluang bias komputer yes itu ada 9 dari 14. Peluang bias komputer no adalah 5 dari 14. Ini adalah prior. Tanpa melihat keempat atribut, peluang dari by komputer yes dan by komputer no adalah sebagai berikut. Untuk prior ini sebetulnya kita juga bisa menggunakan prior lainnya dari data sebelumnya juga bisa, ya, data lainnya. Tapi dalam hal ini kita membangun prior dari data training, ya. Kemudian berikutnya adalah kita akan menghitung likelihood, yaitu menghitung peluang X given CI untuk masing-masing kelas. Sekarang berarti kita mulai dari untuk peluang age kurang dari sama dengan 30 given by komputer yes diperoleh 0,22. Peluang age kurang dari sama dengan 30 given by komputer no itu 0,6. Dan seterusnya sampai yang terakhir peluang kredit rating sama dengan fair given by komputer sama dengan 0 itu adalah 0,4. Sehingga
Kalau misal tadi si data baru X itu adalah age kurang dari 30, income-nya medium, student-nya yes, credit rating-nya fair, maka likelihood dari si X tersebut adalah sebagai berikut. Yaitu likelihood si X tersebut akan membeli komputer yes itu adalah sebesar 0,044, sedangkan likelihood dari si X tersebut tidak membeli komputer adalah 0,019. Oke, ini baru berdasarkan apa? Data observasi. Kalau menurut data observasi berarti kita lihat lebih besar by komputer yes kan? Ya. Tapi ini kita belum digabungkan dengan prior, ya. Nah, sekarang dalam Bayesian kita harus mempertimbangkan prior, ya. Tadi likelihood baru bicara peluang dari hasil observasi kita dari data. Nah, sekarang kita gabungkan dengan prior, kita hitung ya likelihood dikali prior. Berarti sekarang si likelihood yang by komputer yes kita kalikan dengan prior. Kita peroleh prior dari yes itu tadi adalah 0,643 dikali likelihood dari X dengan given by komputer yes itu adalah 0,044, maka diperoleh 0,028. Sedangkan likelihood dikali prior by komputer 0 itu diperoleh 0,007 ya. Oke, berarti di sini kalau yang atas ini kita tadi yang pertama 0,028 itu adalah posterior untuk peluang si X bakal beli komputer ya. Sedangkan yang 0,007 adalah posterior dari si X tidak akan membeli komputer. Nah, sekarang kita bandingkan mana yang lebih besar. Ternyata yang lebih besar adalah yang by komputer yes, yaitu 0,028. Sehingga kita akan mengklasifikasikan si X tersebut akan membeli komputer. Kita prediksi dia akan membeli komputer. Nah, di sini sebagai catatan, disinilah asal kenapa naif bias disebut sebagai naif bias, ya. Karena di sini keputusannya naif, ya. Kita lihat sebetulnya antara by komputer yes dan by komputer no, dua-duanya peluangnya adalah kecil. Tapi kita secara naif tetap mengklasifikasikan dia ke yes karena dia lebih besar, ya. Nah, itu maksud dari naif bias. Nah, dalam naif bias juga ada syarat-syarat lainnya, yaitu bahwa setiap conditional probability-nya tidak boleh 0. Ya. Dalam arti setiap kategori di dalam atribut itu tidak boleh ada yang 0. Misal, dataset kita ada 1000, ya, ada 1000 record atau 1000 tuples. Nah, si income kan terdiri dari 3 kategori. Ada low, ada medium, ada high. Ternyata yang income low itu ada 0, yang medium 990, yang high 10. Sehingga di sini ada karena low 0, ini tidak boleh. Semua kategori harus tidak sama dengan 0. Maka di sini kita bisa menggunakan koreksi Laplacian, ya. Yaitu koreksi Laplacian dengan menambahkan 1. Tapi kalau menambahkan 1 tidak hanya pada si kategori yang nolnya saja. Semua kategorinya harus ditambahkan 1. Ya, sehingga di sini income sama dengan low-nya nambah 1, income mediumnya juga nambah 1, dan income high juga nambah 1, sehingga totalnya menjadi ada 1003. Sehingga nanti probability dari income sama dengan low-nya tidak akan sama dengan 0. Nah, sehingga di sini kita lihat naif bias ini memiliki kelebihannya adalah dia mudah untuk digunakan, ya. Kemudian hasilnya
memberikan hasil yang baik. Tapi kelemahannya, ya, dia butuh asumsi. Asumsinya adalah yang pertama adalah perlu independensi dari atribut, ya. Karena jika dia tidak independen, ya akurasinya akan berkurang, atau kalau tidak minimal butuh computation cost-nya yang lebih rumit, ya. Kemudian, karena asumsi tersebut harus independen, padahal kenyataannya adalah di dunia nyata itu sangat sulit, ya. Antar atribut biasanya adalah saling berkorelasi, ya. Sehingga di sini sebetulnya nanti banyak dikembangkan model-model lainnya dengan berdasarkan kepada pengembangan naif bias, ya. Oke, kemudian asumsi lainnya, kelebihan lainnya tadi yaitu dia tidak bisa jika dia kategori ada yang nol. Oke, demikian materi kita pada pertemuan kita kali ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.